Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semua? Aku berharap teman-teman semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Di video kali ini kita akan menyaksikan sebuah acara ya di YouTube-nya Kaisang. Yang kali ini sangat menarik karena Pak Ahok diundang. Kembali lagi Pak Ahok menunjukkan citra dan karakternya yang benar-benar kental, yang kuat. Dan kemudian kita akan sama-sama mendengarkan keseruan apa dan sama-sama menyaksikan hal-hal apa saja yang menarik yang akan kita saksikan sama-sama. Tentu saja kita akan sama-sama menyaksikan sebagian video saja karena itu sangat panjang, 1 jam ya. Teman-teman bisa menyaksikan full videonya dan linknya saya sertakan di deskripsi. Dan tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera untuk menyaksikan bersama. Let's play this video and let's go. Tayangan ini bertujuan untuk edukasi dan promosi produk UMKM melalui program kreatif yang menghibur dan bukan untuk menyinggung pihak Tadi gue lihat ada balon manapun. meletus. Disclaimer ya. Bisa kali pinjam 100. Hold up. Pinjam dulu 100. Mata lo, lihat no gak gue beli bensin no kosong. Kosong. Masalah semuanya jadi kosong nih kayak janji pejabat. Wah. Tapi Pejabat ada siapa bedanya. ini, Mbak? Janji pejabat kosong, tapi dompetnya ada isinya. Dulu kita ngisi bensin Pinggir 10.000 jurang tuh. Rasanya ganteng banget ya kan? Gagah banget tuh ya. Sekarang Sekarang mahal banget, bang. malu. Malu. Iya. Udah gak ganteng lagi. Tapi kalau mau komplain mah jangan di belakang orangnya. Lu kalau ketemu pejabat langsung ya paling cium tangan, Pak. Gak bakal gue kalau ketemu orangnya, langsung lu kerja yang bener, jangan cuma naikin harga bom bensin, diem-diem, malam-malam main gue bilangin gitu. Tadi yang protes-protes, Ahok ini. protes-protes BBM kan? Oh, ini Langsung dia. protes di depan komisarisnya. Ya Allah, pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini. Gak bakal gue kalau ketemu Iya kan? orang. Iya kan? Coba. Langsung cium tangan kan? Coba. Langsung kan cium tangan kan? Langsung cium tangan kan? Gak ngomong bos. Gimana tadi? Ulangi lagi. Tenang Tadi apa aja. bilang tadi? Sering-sering Pak naikin harganya bagus. Wah itu bagus banget karena jadi uang bensin jadi lebih gede sekarang. Tapi betul Pak, kalau harga BBM naik enak Pak. Nih Pak Ahok, uang bensin 2M. Gede. Itu sebetulnya ya bukan mau bela diri. Banyak orang salah paham soal BBM subsidi. Pertamina itu sangat dirugikan secara perusahaan ketika subsidi. Misalnya contoh ya, pemerintah cuma kasih pokoknya subsidi hanya boleh nombok Rp1.000 per liter. Tahu-taunya harga minyak naik nih. Makanya presiden juga katakan nggak boleh naik. Coba kalau bandingkan gini gampang kok. Kan sekarang kan ada swasta juga yang jual bensin gitu ya. Begitu harga dunia naik dia pasti naik tuh. Pertamina gak naikin. Lalu kita ngapain? Ya nombok. Nah kalau sampai udah kepepet pemerintah bilang ini boleh naikin lah. Kenapa? Khawatirnya nggak dapat nutupin. Oke. Tapi mumpung ada ini, langsung pejabat Pertaminanya. Selamat datang di PDP, Podcast Direksi Pertamina. Jadi hebat ya dari Pertamina. Panggilan nih untuk seluruh pemuda dan pemudi Indonesia. Istirahatkan raga dan pikiran kalian dari kerasnya kehidupan dengan secangkir kopi nikmat dari kopi endor ya. ABC Susu. Karena kopi ABC Susu dibuat dengan campuran sempurna kopi bubuk asli, gula, dan susu yang menciptakan secangkir kopi susu asli nikmat. Mantap kopinya. Kopi ABC Susu, kopinya asli, rasanya pasti. Saya mah tadi mah acting aja. Asli mah saya ngefans sama Bapak, saya setuju dengan kebijakan Bapak semua. Beneran ngefans juga? Bener. Mana buktinya? Gua nggak percaya nih. Saya dulu pernah ngefans sama Bapak sampai saya ngelukis. Ini lukisan dari teman saya di jaket saya tuh. Ini kok jadi kayak ambil kesempatan gitu ya? Tadi dia marah-marah katanya ya. Iya. BBM naik. Apaan marah-marah, bisanya batuk doang. Ahok gitu tadi. Bang Isal nyampe lukisannya. Karena udah ditanda tangan, ada yang mau bayarin gak nih? Nah iya. Sok kalau ada yang mau cek di keranjang kuning teman-teman. Iya. Ini
Udah jadi. Yang ada foto Pak Anies juga udah ada kan kamu kan? Ada. Jadi emang dia koleksi semua Pak. Jangan GR Pak, saya semuanya nyiapin. Saya mah. Saya kan gitu. Saya mah setiap ada apa namanya bintang tamu semuanya saya siapin. Iya. Kemarin foto di wallpaper, betul. sekarang lukisan, ntar ditato gitu. Pokoknya saya siapin karena saya emang mau melakukan apa yang pejabat lakukan. Apa sih? Menjilat. Iya. Kita tahu kan, Iya. Pak Ahok itu kan orangnya kalem, nggak suka marah-marah. Ah, terbalik. Hah? Yang kita tahu suka marah-marah. Masa sih? Kalau lu nggak bayar pajak mau tutup, udah seperti lu kasih tahu. Bolak-balik mau ngadu domba terus. Kalau nggak suka dengan saya sebagai gubernur, silakan kirim calon melawan. Lu korban TV lu. Jadi aslinya gimana itu, Pak? Ya makanya susah juga ya. Bang marah-marah, iya sih memang faktanya marah-marah. Sekarang rekaman digital kan nggak bisa bohong kan. Berarti bener Pak. Cuman mesti tahu dulu. Saya itu milih-milih marahnya. Nah, biasanya saya marah sama orang tuh kayak gini, tau nggak? Kalau dia bodoh sih nggak apa-apa, asal nurut. Kalau pintar nggak apa-apa juga, asal mau ngajar. Jadi jangan jadi orang udah bodoh kagak mau nurut, pintar kagak mau ngajar kan? Ya kurang ngajar ya gua marahin. Nah itu masalahnya. Itu. Aku pernah baca sebuah artikel Pak. Itu dibilang katanya Pak Ahok ini ngaku waktu SD katanya ngerokok. Sampai bikin ranjang tidurnya kebakar. Untung ranjangnya ranjang besi ya. Tapi kasurnya kan kasur kapuk dulu. Ya. Ini sama teman-teman ngerokok terus kejatuhan puntung. Wah langsung ambil air kulkas siremin. Tapi kita nggak sangka namanya kapuk itu udah menjalani lama-lama kita nyiremnya cuma Di situ doang. di situ doang. Akhirnya begitu kita kabur pulang semua, pembantu pada teriak. Asap satu kamar, untuk pada nyiremin semua kebakaran. Ya, habis itu ya. Dimarahin bapak nggak? Bapak ibu saya pulang, ngemarah sih enggak. Cuma bapak saya narik kuping saya, ibu saya cubit pantat saya. Baik kuping saya agak panjang ya. Tapi sejak itu aneh juga tuh. Kenapa tuh? Enggak pernah mau merokok lagi. Saya sekarang jadi paham Pak. Kenapa Bapak identik dengan marah-marah dan diangkat jadi komisaris Pertamina. Kenapa tuh? Karena Bapak sama bensin punya kesamaan. Apa tuh? Gampang kesulut. Atau bisa jadi karena Pertamina juga kasihan. Kenapa tuh? Ayo Ahok gabung sama kita. Dimulai dari nol ya. Waktu zaman kecil Pak Ahok ini sering renang sama teman-temannya di area apa ya? Areanya tuh punya privilege itu untuk renang di Buat situ. renang gratis. Iya, tapi Pak Ahok tidak pakai cara privilege orang tuanya. Jadi dulu tuh mungkin peninggalan Belanda kali ya. Jadi ada dua kelompok, itu lucu sekali. Bioskopnya pun beda. Untuk staff namanya Wisma Ria. Itu hanya nonton khusus anak-anak yang staff. Tapi untuk yang pegawai bawahan, itu ada namanya MPB. Medan Pertemuan Buruh. Jadi itu bioskop juga. Ini peninggalan. Iya. namanya Jadi tempat nonton beda, semua kelas berbeda. Nah kebetulan teman-teman saya itu banyak kan anak-anak pegawai yang bawah itu. Jadi kan kita nggak bisa pakai yang mewah kan. Saya nonton juga ikut-ikutan yang MPB itu juga. Nah jadi udah kita ya gelap-gelap lah loncat gimana caranya supaya orang belum berenang kita pakai gitu kan. Hormat Pak. Karena Pak Ahok ini punya privilege bapaknya tapi nggak dimanfaatin. Jangan kayak teman Bukan. saya Pak suka manfaatin privilege bapaknya Pak. Bapak saya kan presiden. Gitu. Ada yang Iya. Tapi dengan caranya Pak Ahok ini sebenarnya dari kecil sudah merangkul. Apa itu memang sebenarnya dirangkul untuk nanti maju ke politik dulu Pak? Dari kecil cita-cita saya ya mau jadi konglomerat. Bapak saya sih yang selalu katakan, jadi orang kaya itu urutan nomor 7. Jadi yang paling mulia itu jadi pejabat, itu nomor 1. Kenapa? Karena menentukan nasib orang banyak. Saya selalu bilang sama teman-teman gitu kan. Kalau kamu mau kaya ya jadi pengusaha. Jangan jadi penguasa H. Udah penguasa, pengusaha lagi. Namanya penguasa H. Ada tuh Pak sekarang Pak. Banyak yang Contoh Pak. banyak. Kamu lihat aja, ada beberapa orang yang tadinya tidak kaya raya sudah jadi pejabat jadi kaya raya. Atau dia udah jadi pengusaha
lalu masuk ke politik, manfaatkan fasilitas, tambah kaya. Pakai kasih contoh satu aja Pak, nanti kami cut Pak. Enggak sih, enggak dikasih. Jangan dulu Mas, biar jemput dulu baru. Gampang kok, kamu lihat aja ketua umum partai. Yang dari pengusaha. Takut, aduh. Tenang. Apa? Lu mah enak aja anak presiden dikawal, gua kan kagak. Bapak nggak tahu ya kalau Mas Kaisang jadi ketum partai. Finish him. Aku tahu kok. Aku tahu. Merahnya sama, tapi merahnya ada mawar. Aduh. Saya itu sebenarnya penasaran. Dulu waktu pertama kali bapak saya kan dengan Pak Ahok nyalonin sebagai gubernur DKI di 2012 ya, gitu ya. Kan waktu itu bapak saya sebenarnya ngajak Pak Sandiaga Uno untuk menjadi wakilnya, tapi ditolak. Oh gitu. Habis itu, Makanya ya. dia nyesel sampai sekarang kan? Nyesel apa keki sama gue sampai sekarang? Yang ngomong nih, kita masih aman. Habis itu ditawarkanlah Pak Ahok gitu. Katanya bapak itu tanya, lu punya duit berapa? Katanya Pak Ahok punya duit, tapi akhirnya waktu udah jadi beneran katanya nggak ada duit Pak. Jadi waktu itu ada tim lah dari UI semua tuh, mereka pengen sekali Pak Jokowi itu jadi gubernur DKI. Disuruh udah nyari siapa wakil yang paling pantas buat beliau. Keluar nama 12 nama. Ada nama saya di nomor 12. Paling bawah. Survei lagi, tetap paling bawah. Masih dibuang lagi dong, kalau potong 8 atau 6. Bapak ya, Mas Kaisang, jangan naikin lagi. Udah tinggal 3 nama, saya tetap di bawah nih. Nah katanya waktu itu Ibu Mega bilang sama Pak Jokowi, saya minta 2 nama untuk dijadikan wakil. Nah lalu diputuskan masukin nama Ahok. Karena secara hitungan teman-teman politik, kalau sama Ahok kan pasti tambah nggak laku. Iya. Faktor minus ini. Betul. Nah tapi saya nggak tahu terawangan Ibu gimana. Akhirnya udah saya ingat hari Senin kalau nggak salah pendaftaran. Itu jam 1 saya baru ditelepon siang. Kalau ngomongin soal Pak Ahok, Pak jujur Bapak adalah salah satu narasumber yang paling ditunggu-tunggu sama penonton. Karena banyak hal kayak gini yang nggak keluar Pak. Kan waktu kecil, beliau nggak sengaja dengan rokok membakar ranjang harga ratusan ribu. Pas udah gede, nggak sengaja membakar amarah di Pulau Seribu. Kasus Ahok di Pulau Seribu. Jadi tersangka. Saya kira perlu saya klarifikasi. Yang pasti tidak ada dalam niat saya atau apapun. Itu gimana Pak? Terkait dulu kan ya menjadi apa ya salah satu orang yang akhirnya bersinggungan dengan penistaan agama. Itu namanya politik. Yang lucu waktu dipanggil saksi dari Pulau Seribu, kan saksi yang lapor saya kan nggak ada di Pulau Seribu. Saya masih ingat nelayan tuh ngomong begini, Pak Hakim, kalau Pak Ahok itu nista agama Islam, udah nggak sempat di sini, udah kami bunuh di pulau langsung. Katanya. Bener iya. Mana bisa makan-makan katanya. Harapan orang kan sudah saksi memberatkan gitu kan. Jadi tentu mesti datangkan saksi yang dengar langsung. Kalau potongan kan udah ada yang ngaku tuh, ada yang edit, ada apa, udah beredar lah itu. Tapi saya pikir ya, saya selalu katakan gini, segala sesuatu terjadi itu atas seizin Tuhan. Ya. Nah, saya pikir seperti itu. Setuju. Nah, saya suka ditanya, kamu mau nggak kalau diulang dari Pulau Seribu terus kamu nggak ngomong, nggak nyinggung sama sekali supaya kamu nggak masuk. Saya bilang enggak, saya pilih yang sama. Masuk. Kenapa? Ternyata di dalam tuh disediakan 5 dokter terbaik dunia. Apa aja tuh Pak dokter? Satu namanya sinar matahari tiap pagi jemur. Ini kayak sebelum COVID nih. Iya. Yang kedua apa?
olahraga teratur. Yang Iya. ketiga, tidur teratur. Nah, yang keempat, makan teratur. Kita punya waktu, senam ya, meditasi yang baik. Kita punya waktu baca buku, nulis surat. Kalau saya ditanya juga misalnya seperti Pak Ahok, ya nggak apa-apa mendingan masuk. Kenapa? Kan keluar jadi komisaris Pertamina. Iya. Iya, main ke situ. Makanya sekarang perubahannya Oke teman-teman, jadi begitu seru teman-teman. Jika menyaksikan full videonya saya sertakan di deskripsi linknya. Jadi saya harus pergi lagi untuk ada kerjaan dan itu benar sekali ya. Jadi apa yang mungkin tidak buka di media ada Pak Ahok ceritakan di situ bagaimana dari contohnya salah satu ya dari sekian nama yang disediakan Pak Ahok selalu berada di titik terendah. Tapi namanya kalau Tuhan izinkan seseorang itu dipromosikan. Jadi sekalipun kalian itu berada dalam kandidat di paling bawah, sekalipun faktor kalian itu adalah minus faktor untuk bisa mendongkrak elektabilitas Pak Jokowi waktu itu. Kalau Tuhan sudah berkehendak, apapun kondisi kalian, apapun status kalian, sekalipun kalian berada di bawah, pasti Tuhan akan angkat. Jadi tetaplah percaya pada rancangan Tuhan seperti yang Pak Ahok katakan tadi. Segala sesuatu Tuhan sudah atur. Masuk penjara atau keluar jadi komisaris. Luar biasa ya. Itu banyak nilai positif sekalipun dikemas dengan komedi ya. Dan mungkin saya akan saksikan itu di sendiri ya, karena begitu seru. Dan teman-teman juga bisa saksikan itu juga, link di deskripsi. Saya Vicky Mung pamit, see you and God bless. Bye guys.